Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Radar Jogja, podcast main bola. Selamat buat PSM Jogja yang akhirnya bisa mencapai promosi Liga 1 setelah hampir 2 dekade menunggu. Ini sejarah bagi PSM Jogja. Ya Pak Nanto? Ya, luar biasa, Pak. Luar biasa, setelah penantian panjang akhirnya juara. Pertandingan cukup seru, diguyur hujan. Penonton di luar tuh cukup banyak tadi. Teman-teman reporter Radar Jogja tuh banyak mengirim video dari luar, masih banyak supporter yang belum masuk. Sampai berdesak-desakan ingin menjadi sejarah di dalam lapangan, menyaksikan kerja keras dari Rafinha dan kawan untuk peroleh tiket 3-1. Selamat sekali lagi buat PSM Jogja yang berhasil meraih tiket promosi ke Liga 1 dengan menjadi juara grup X dengan nilai 15 poin. Selamat. Ya, 15 poin. Langsung aja Pak Nanto, kita cuma berdua. Biasa ada bertiga Mas Kopong karena Mas Kopong ini masih di lapangan. Pra juga masih di lapangan juga, dia saksi. Karena Pra kan ini ya, Brajamusti garis keras. Garis keras. Jadi dia dia izin untuk merayakan pesta promosi klubnya tercinta ini. Oke Pak Nanto, langsung aja komentar ini. Pertandingan lawan PSPS sore tadi. Ya, sebenarnya dari awal tuh sudah kelihatan sekali ya. Ya dua tim ini benar-benar termotivasi gitu. Jadi kalau kemarin ada istilah main mata, main kaki, dugaan main mata ini terbantahkan. Terbantahkan sekali karena dari awal PSM juga nggak mau kalah. Dia nggak mau hanya main seri gitu kan. Dan terbukti juga PSPS yang dari awal mengejar kemenangan dengan margin 2-0 ataupun sekedar seri, mereka juga fight all out gitu kan. Jadi dari awal mereka tetap main dengan pressing tinggi dan mereka berani melakukan itu karena ya apapun hasilnya ya mereka harus melakukan itu. Jadi kalah 1-0, 2-1 bagi mereka itu kan sama aja, yang penting jangan lebih dari itu kan. Dan kemudian yang kalau bisa mereka mencoba untuk menahan seri kan. Nah, kebetulan sampai menit 75 kalau nggak salah itu kan, sampai 80-an. Ini misi mereka itu sebenarnya berhasil. Meskipun satu pemain mereka kena kartu merah ya. Dan itu memang harus dilakukan. Mereka melakukan itu. Kalau enggak ya Rafinha lolos itu sulit bagi PSPS untuk mengembalikan moral pertandingan mereka. Dan saya pikir PSIM terutama, PSIM ini bermain karena makin sepertinya mereka sangat termotivasi, sehingga beberapa kali terlihat terburu-buru. Dan grogi mungkin Pak, disaksikan ribuan supporter kan. Mungkin ya tidak grogi, tapi karena saking senengnya karena memang mereka sudah merasakan bahwa ini sebenarnya peluang ini sangat besar kan, tinggal seri ataupun kalah dengan margin. Kita lebih dari 2-0 lah. Iya, itu mereka sudah lolos. Akhirnya mereka mencoba main lepas. Tapi di satu sisi PSPS ini sepertinya membaca permainan dari PSIM ini dan banyak sekali duel-duel di semua lini, baik lini depan, lini tengah, lini belakang dari kedua tim ini tersaji di situ ya. Dan pemain PS itu juga nggak mau menyerah gitu kan, dan mereka main pressing ketat, bahkan satu pemain PSM itu di pressing 2 orang, ataupun ada pergerakan pemain PSM yang coba dihentikan walaupun itu tanpa bola gitu kan. Nah ini membuat permainan PSM ini agak terganggu. Ya, gol pertama itu karena kecerdikan Rafinha sebenarnya kan. Kakinya ya kan, kalau itu ada VAR itu saya pikir ya mungkin agak sulit nah. Ya tapi kan alhamdulillahnya kan ya memang itu segala sesuatunya sudah terjadi kan. Dan itu kecerdasannya dari Rafinha. Dia tahu betul kalau dia sudah di kotak penalti ya back lawan itu pasti akan mikir untuk nyenggol dia kan. Sebenarnya Doni Monin ini juga sudah jaga-jaga gitu kan. Cuma karena dia lengah, kaki Rafinha ini bisa menyentuh dia. Ya sudah, wasit kebetulan ada di situ. Dan Rafinha ini kan luar biasa sekali, ya udah penalti, dan eksekusi penaltinya juga dingin, sedingin hujan yang mengguyur Stadion Mandala Krida dari awal ya. Apa Palenka ya. Jadi ini tenang, luar biasa sekali, ini tenang pemain ini. Dan tapi setelah itu PSPS bangkit. Nah iya. Ya, dan
ritme permainan dari PSIM ini agak sedikit hilang. Ya, seperti kata Erwan ini, penyakitnya PSIM ini satu-satunya hilang fokus. Jadi kelihatan hilang fokus, kemudian banyak melakukan kesalahan. Itu gol penalti itu kan sebenarnya kesalahan dari salah satu pemain. Waktu dia sebenarnya harus cepat-cepat memutuskan untuk mengambil keputusan, tapi bola tetap di keeping aja sehingga diserobot dari belakang. Ya Suni ya mau tidak mau harus tackle, dan itu menyebabkan penalti kan. Dan pemain PSM menganggap itu sah penalti, nggak ada yang protes karena memang dari kondisinya memang seperti itu ya. Dan wasit saya pikir juga cukup fair ya, dan memimpin pertandingan ini dengan baik, meskipun juga supporternya luar biasa, 11.200 orang tadi saya dengar dari announce-nya apa namanya panitia pertandingan, dan ini mungkin sebuah rekor ya bagi PSIM untuk untuk penonton di musim ini loh ya, di musim ini bah. Dan ini harapan dari kita semua agar PSIM ini lolos dengan mulus, ini tercapai kan. Ya. Setelah PS bermain dengan 10 pemain itu justru mainnya mereka lebih lepas dan lebih pressingnya lebih kuat lagi. Sementara 11 pemain PSIM itu kayak justru tim malah yang kayak 10 pemain itu malah PSIM. Ya. Itu kenapa itu, Pak? Kalau lihat situasi seperti itu. Jelas PSPS ya, kita PSPS itu sadar gitu kan. Maksudnya mereka harus ambil poin di sini. Jadi meskipun tidak pakai pemain tidak ada satu pemain di antara mereka, tapi mereka tetap fight di situ gitu. Dan mereka ambil poin ini wajib bagi mereka untuk untuk positioning mereka di babak selanjutnya kan. Dan yang hilang itu mungkin yang hilang ini pergerakan pemain ketiga dari PSIM gitu kan. Setelah PSPS ini bermain dengan 10 orang, kemudian ada kesan seperti bahwa separuh perjalanan sudah selesai kan, sudah unggul 1-0, kemudian musuh juga bermain dengan 10 pemain, ya akhirnya ya sudah, ini sudah selesai dalam pikiran pemain-pemain PSM. Tapi ternyata pemain PSPS ini nggak mau menyerah, dan mereka pinter gitu kan, mereka tidak terpancing oleh pergerakan-pergerakan pemain dari PSIM, sehingga mereka mencoba tetap press di depan, tidak mengurangi intensitas pressingnya. Justru mereka terlihat lebih agresif dalam artian menutup ruangnya gitu. Akhirnya permainan PSIM meskipun plus 1 pemain justru nggak berkembang gitu kan. Nah di sini kan kemampuan pemain-pemain PSIM untuk memanfaatkan ruang, memanfaatkan kelebihan pemain ini juga menjadi tanda tanya di situ kan. Tapi ya karena euforianya sudah besar sekali kan, dan mereka coba bermain tenang, tapi beberapa kali justru malah kayak seperti Lucky ini di pertandingan sebelumnya tampil luar biasa sekali kan. Hari ini kelihatan grogi sekali ya. Ya, dan dia itu mungkin lebih dari 3 kali melakukan kesalahan. Iya, kelihatan banget. Baik itu passing, kontrol, dan ataupun pengambilan bola ini dan pengambilan keputusan ini, ya mohon maaf jelek sekali gitu kan. Dan ini mungkin ya karena dia juga di pressing terus di sisi itu kan. Dan di situ ada pemain Jepang juga, pemain asing yang cukup pintar di situ, dan dia selalu bergerak di situ. Nah, ini yang membuat si Lucky ini seperti agak emosi, dan dia memang beberapa kali terpancing emosi gitu kan. Nah ini sebenarnya cukup riskan juga. Tapi untungnya itu terjadi di penghujung babak pertama. Setelah babak kedua, ya dia masih belum top form permainannya, tapi kondisinya sudah mulai membaik, nggak seperti di babak pertama gitu kan. Nah ini untungnya PSPS nggak bisa memanfaatkan peluang itu gitu kan. Ya mungkin karena 10 pemain tadi ya. Ya, jadi gini loh, Pak. Jadi kadang menghadapi tim dengan pemain yang lebih sedikit itu tidak malah menjadi mudah. Tapi agak
justru kadang malah sebaliknya ya. Sebaliknya dalam artian ini membuat kita ini bertarung dengan diri kita sendiri. Yeah. Ya kan, bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri? Karena kita menganggap wah ini pertandingan sudah selesai nih dengan 10 pemain. Tapi jangan lupa ini 2 kali 45 menit gitu kan. Semua apapun bisa terjadi. Buktinya meskipun PSPS ini nggak banyak menyerang gitu kan, tapi kan mereka tetap tajam di depan. Yeah. Mereka begitu cermat memanfaatkan kesalahan-kesalahan pemain dari PSIM, dan setelah kartu merah itu malah justru banyak pemain PSIM yang melakukan kesalahan fatal. Gitu. Maksudnya kesalahan elementer yang kemudian bisa berakibat fatal. Ya. Itu loh Pak. Ya itu tadi analisis pertandingan tadi ya. Kita bicara soal keberhasilan PSIM Jogja untuk meraih tiket ke Liga 1. Pak Ananto sendiri dari awal memprediksi nggak bahwa dengan skuad yang dimiliki PSIM bahwa bersaing dengan Bayangkara, dengan Persela Lamongan, Persiraja, PSPS, Persijap bahkan klub-klub Jawa Timur dan Jawa Tengah, sempat kepikiran bahwa PSIM bisa, kalau kata akun Mafia Wasit itu kepleset ke Liga 1. Pak Anto sih berpikir awalnya seperti itu. Bisa. Ya jujur Pak, jujur saya kan tidak mengikuti dari awal. Yeah. Ya kan, saya cuma baca beritanya, itu pun tidak terlalu fokus gitu kan. Justru jujur malah saya nggak menyangka, terus terang saya nggak menyangka, karena apa yang dilakukan manajemen PSIM dengan timnya ini, seperti kata Braja Musti aja yang mereka menonton terus, menyaksikan terus, itu saja meragukan. Ya. Tim ini bisa promosi ke divisi Liga 1 ini kan. Bahkan beberapa kali kan sempat ada suara boykot gitu kan. Dan kemarin Pra juga ngomong, katanya masih ada beberapa pentolan atau sebagian Braja Musti ataupun pendukung yang lainnya belum mau hadir sebelum ini memutuskan promosi ya. Terus terang, mungkin saya sama dengan teman-teman Braja Musti ini, karena pertama pemain-pemain yang diambil itu pemain-pemain yang dalam artian ini kelasnya itu kelas Liga 2 gitu kan. Tapi ternyata mereka di Liga 2 ini masing-masing itu menonjol di timnya masing-masing. Ya, orang kan bisa salah. Ya kan. Ya mungkin karena saya nggak mengikuti langsung gitu kan secara tiap hari. Kalau ya kita kan sekarang tidak lagi turun ke lapangan, kita hanya mengikuti dari permukaan saja. Itu. Keyakinan saya tim ini lolos itu saat mengalahkan, kalau nggak salah, Persiku Kudus 5-0 kalau nggak salah ya, 5-0 atau 5-1 ya, 5-0 ya di Kudus. Itu baru saya yakin tim ini mampu berbuat sesuatu di penghujung kompetisi gitu. Sebelumnya waktu masih ditangani Seto, saya melihat, tapi nggak begitu nggak begitu intens ya, nggak begitu intens. Saya belum yakin itu. Cuma yakinnya saya, kalau ini lolos ke 4 besar gitu kan, maksudnya nggak lolos langsung itu mungkin bisa, karena di situ ada Seto. Gitu. Tapi setelah kesini ternyata beberapa pertandingan terpeleset. Lawan kalau nggak salah kayak kata Pra itu mana itu di Pati atau mana itu ya, itu yang kalah juga di sana. Padahal sebelumnya sudah mengalahkan Bayangkara gitu. Bahkan di Mandala pun kalah lawan Bayangkara. Ya itu kan ini yang agak sedikit dalam artian wah tim ini belum stabil gitu kan, belum stabil. Jadi jujur ya mohon maaf, saya memang agak skeptis dari awal gitu kan. Keyakinan saya itu tumbuh setelah tim ini menang 5-0 lawan Persiku Kudus. Itu Pak. Ya memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kan supporter PSIM selalu menuntut manajemen untuk beli pemain bagus naik Liga 1. Dan tahun ini pun terlihat adem.
diam-diam supporter ada yang melakukan boykot. Udahlah kayaknya udah nggak niat memang manajemen. Taunya malah bisa seperti saat ini naik Liga 1. Ya memang. Dan pemain-pemain yang ada di PSIM ini kan juga nggak ada yang benar-benar pemain Liga 1 yang dibawa dari Liga 1 musim sebelumnya ya. Kemudian direkrut tidak seperti mungkin kayak Bayangkara yang semuanya Liga 1. Kemudian kalau nggak saya Persijap itu juga ambil beberapa pemain dari Liga 1 juga. Kemudian juga tim-tim lain kayak Bekasi dan lainnya itu juga banyak ngambil dari pemain Liga 1. Cuma di PSIM ini yang Liga 1 kan paling Luki aja. Luki pun dari Persikabo kan. Dan Persikabo kondisinya juga sudah menurun. Dan yang lainnya semua mayoritas dari Liga 2 dan mayoritas sebagian lagi adalah pemain-pemain musim lalu yang masih ditangani kasar tadi dan kayak Yuda Arkansa itu kan sebenarnya pemain lama gitu kan. Nah ini yang membuat mungkin Brajamusti sebagian besar juga meragukan itu gitu. Kalau Panas sendiri melihat dari babak grup X ini kunci sukses PSIM itu ada di mana? Titik kuat PSIM apakah di Erwannya atau di mana yang paling muncul? Saya melihat dari awal itu keputusan manajemen untuk menggabungkan ya Seto dengan Erwan ini kan kata pra dan kata yang lain itu kan kata Brajamusti sendiri juga agak sedikit riskan karena Seto dan Erwan ini nggak bisa disatukan gitu kan. Ya mungkin dari awalnya itu dulu. Jadi bisa menarik Erwan ke PSIM. Sementara Seto di situ ada. Ini mungkin sebuah keputusan yang sulit gitu kan. Dan itu pertama. Terus yang kedua berikutnya mungkin pemilihan pemain. Jadi pemain yang diambil ini ternyata pemain yang punya penampilan yang cukup cemerlang dan menonjol di klub-klub mereka sebelumnya, seperti Roken gitu kan, kemudian juga Rafinha yang tampil moncer di klub sebelumnya, kemudian ada Yusaku juga yang di Rans itu juga, Nusantara ini juga bagus, dan kemudian yang mungkin yang pernah kita bahas. Momen terbesarnya itu saat manajemen itu memutuskan menonaktifkan Seto dan mengganti dengan Erwan ini. Jadi itu kuncinya kalau menurut saya loh Pak. Itu kuncinya karena kita semua terbelalak waktu itu. Kita semua terbelalak. Tapi ternyata setelah kita dengar dari teman-teman yang seperti halnya teman kita Pra itu yang mengikuti PSIM dari dia baru lahir gitu kan. Kemudian dia kenal betul karakternya Erwan, karakternya Seto dan karakter PSIM sesungguhnya seperti apa. Hanya kita benar-benar terbuka matanya. Awalnya kan kita cuma pengamat aja yang ngamati dari permukaan ya kan. Kelemahan amat seperti kita kayak seperti ini. Tapi kan kalau teman-teman kita kayak Pra ini ya meskipun dia wartawan, dia juga nggak di lapangan. Tapi kan saat PSIM main dia pasti nonton. Dan dia selalu mengikuti perkembangan PSIM dari internal manajemen ataupun dari internal supporter. Nah, ternyata bahwasanya itulah momen yang menurut saya paling fundamental yaitu Pak. Setelah pergantian itu. Dan ini keputusan yang mungkin kita menganggap itu gambling ya. Tapi perjudian ini ternyata membuat PSIM ini lolos ke Liga 1. Itu Pak. Ya, kehebatan PSIM di musim ini tidak lepas dari nama Rafinha Pak ya. Ya, betul. Pak Ananto melihat sosok ini seperti apa Pak? Dia top skor di PSIM, top skor Liga 2 ya kalau nggak salah ya. Ya, top skor dengan 18 gol dan sekarang ini ada satu lagi berarti 19 gol gitu. Gimana? Ya pemain ini cukup menarik ya, menarik dalam artian skillful ya. Dia skillful, dia punya kecepatan dan kuda-kudanya juga kuat, keseimbangan tubuhnya ini juga bagus. Meskipun dia itu tidak
punya postur yang tinggi. Tapi beberapa kali dia itu bisa memanfaatkan bola-bola udara dengan lompatannya ini tidak cukup tinggi, tapi dia bisa mengarahkan bola dengan baik. Intinya gitu. Ini pemain ini memang spesialis ya, mungkin dia spesialis di tim-tim Liga 2 ya. Dan karakter pemain ini saya mengingatkan gayanya itu kayak, kalau bisa dikatakan perpaduan antara Christian Gonzalez sama Emmanuel De Porras, PSIS gitu kan. Cuma posturnya mungkin kurang. Posturnya lebih kecil. Dia punya handling ball. Maksudnya dia punya kontrol bola itu seperti Christian Gonzalez. Dia punya kecepatan seperti Emmanuel De Porras. Dan dia punya insting mencetak gol seperti Christian Gonzalez. Meskipun usianya nggak muda lagi loh ya. Tapi dia bisa memanfaatkan, dan ini pemain yang sangat pengalaman gitu kan. Itu bah. Dengan karakter pemain seperti ini, kira-kira bila nanti PSIM sudah mulai berlaga di Liga 1, cocok nggak kira-kira? Dia untuk level Liga 1 lah, Raffiana ini. Tergantung, sekarang gini loh, sebenarnya perbedaan Liga 1 dengan Liga 2 ini kan, karena pertama, ya jelas pemain jelas, pemain jelas. Yang kedua, cara bermain sebenarnya, ya kan. Nah, rata-rata pemain Liga 1 memang kualitasnya itu memang lebih tinggi dibanding pemain-pemain yang ada di Liga 2. Cuma meskipun kualitas pemain secara individual mereka lebih bagus, tapi kalau gaya bermain dan cara bermain mereka atau skema yang diusung oleh pelatih yang ada Liga 1 ini tidak lebih bagus dibanding tim-tim Liga 2, saya pikir juga sosok Raffinya ini akan pas. Dia akan bisa tampil di Liga 1 asal skema dan gaya permainan yang diusung tim ini cocok dengan dia. Nah, kalau gaya gaya yang dipakai sudah kualitasnya Liga 2 dipaksa naik ke Liga 1, cara mainnya seperti cara main tim-tim Indonesia sebelumnya, Liga Indonesia sebelum, saya pikir sulit juga. Nah, ini makanya ini ada pertanyaan banyak kan. Wah, pemainnya ganti kabeh ora gitu kan. Harusnya pemainnya ganti gitu kan. Dan ada lagi yang ngomong, karena ini tim ini berjasa, dibawa aja semuanya. Pokoknya kontrak lagi untuk main di Liga 1. Tapi kalau menurut saya memang harus ada perombakan tim. Karena kualitas kompetisi Liga 1 dan Liga 2 ini berbeda. Jadwalnya ini juga lebih padat, jaraknya juga lumayan jauh gitu kan. Dan pertandingannya itu sangat banyak. Ini, dan kalau pertandingan banyak, jadwalnya pendek, kemudian jangkauan jaraknya ini juga jauh-jauh. Nah, ini perlu kedalaman skuad yang cukup mumpuni, Pak. Nah, sekarang aja PSIM ini kan kalau misalnya ada 1-2 pemain yang cedera, ya kan, mereka juga agak kesulitan, ya kan, gitu. Itu tadi bicara soal perombakan tim. Nah, kalau pelatih Pak Nanto, Seto atau Erwan yang cek Liga 1 ini nantinya? Kalau saya terus terang, jujur ya, jujur. Saya dengan Erwan juga nggak kenal. Seto secara pribadi juga nggak kenal. Tapi saya ingin melihat Erwan melatih Liga 1. Alasannya saya suka. Suka dengan gaya pelatihnya. Skema bermain yang dia terapkan ke PSIM. Ini menurut saya menarik. Enak ditonton. Gitu kan. Meskipun belum stabil. Kayak pertandingan tadi. Pertandingan terakhir ini. Gaya permainan Erwan ini agak sedikit hilang. Tapi kan karena beberapa faktor. Beberapa faktornya karena memang pemain-pemain sudah merasa bahwa ini sudah di penghujung promosi kan. Kemudian modal mereka sebelumnya ini kan sudah luar biasa. Maksudnya tinggal seri, kalah dengan selisih 2 gol pun sudah lolos gitu kan. Jadi mungkin itu yang membuat skema awal yang diterapkan Erwan yang biasanya dia mainkan gitu kan. Mungkin bagi pemain sudah nggak begitu nggak begitu dianggap gitu loh. Jadi mereka bermain enak, santai gitu aja. Nah,
Tapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, Erwan ini menerapkan gaya permainan yang modern, gitu kan. Yang paling penting itu adalah satu, pemain Erwan ini bisa menerapkan, kalau istilahnya begini loh, Pak. Kekurangannya di Liga, pemain Liga Indonesia atau pemain Indonesia itu, mereka itu minim bergerak. Kalau teman-teman PSIM ini di pertandingan sebelumnya itu aktif bergerak, meskipun gerakannya itu tidak banyak, tapi selalu mereka itu bergerak. Dan mereka itu bergerak tidak hanya misalnya satu orang yang umpan, kemudian satu orang yang akan menerima umpan. Ini bergerak cuma 2 orang ini, tapi ada 3 pemain ketiga dan pemain keempat ini yang bergerak mencari ruang saat bola ini dilepas kepada satu temannya. Nah, ini yang namanya third player moving atau apalah. Jadi pergerakan pemain ketiga. Jadi tidak hanya 2 pemain aja yang bergerak. Makanya kan kita melihat saat penetrasi lewat sayap terutama, itu banyak pemain yang muncul dari belakang. Nah, ini kan pemain muncul ini adalah pemain ketiga. Ya kan, pemain ketiga yang mendapat space, meskipun dia tidak menerima umpan pada tahap pertama, tapi mereka kemudian mencoba membuka dan mencari ruang. Tentunya agar apa? Agar penerima umpan yang pertama ini punya opsi yang banyak. Gitu loh. Kayak contoh yang paling sederhana, pergerakan pemain ketiga itu gol Uzbekistan U20 yang kedua ke Indonesia, ke gawang Indonesia tadi malam. Itu kan bola di back heel ya. Nah, kemudian pemain Indonesia nggak tahu kalau ada pemain ketiga dari Uzbekistan ini yang bergerak, dan dia yang hanya menerima bola itu, hanya di shoot gol. Nah, ini yang sering dilakukan Erwan. Makanya saya tuh pengen melihat Erwan ini menerapkan ini saat dia pegang PSIM di Liga 1. Nah. Ini yang tadi cermati itu, saat membangun PSIM itu kan banyak pemain-pemain pilihan Seto yang Seto pelatih kepala ya. Kemudian beralih ke Erwan di jeda transfer, tapi tidak ada penambahan pemain. Paling cuma Omid ya yang ini ya. Nah, apa sih yang membuat Pak Anto menilai bahwa kok pemain ini pemain-pemain karakter yang dipilih Seto tapi cocok malah di tangan Erwan. Ya itu. Jadi karakter Erwan dan Seto itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Jadi dia memainkan sepak bola pendek merapat dengan memakai, kalau sekarang sistem blok lah, karena ada 3 blok itu, dan mereka selalu memanfaatkan permainan ruang-ruang sempit, ya kan, di tengah lapangan atau di sepertiga lapangan, dan jarak pemain-pemain ini nggak boleh jauh. Intinya kalau sepak bola sekarang ya sepak bola 1-2 kali sentuhan gitu kan, yang mereka mengandalkan kecepatan pergerakan pemain dan perpindahan bola secara cepat, secara bersamaan. Itu yang sebenarnya menjadi dasar pola permainan baik Seto maupun Erwan gitu kan. Sehingga meskipun ini Seto non-aktif, pemain-pemain ini pilihannya Seto, Erwan ini tidak kesulitan untuk memodifikasi sedikit gitu kan. Memodifikasinya yaitu Erwan itu senang ada 3 pemain ketiga atau pemain keempat yang bergerak bersamaan saat ada bola dilepas oleh teman mereka gitu. Jadi ada banyak opsi di situ, Pak. Nah, mungkin ini yang membedakan antara Seto dan Erwan gitu kan. Jadi ya meskipun Erwan naik menggantikan Seto, tapi gaya permainan sedikit berubah, tapi pemain-pemain ini nggak sulit beradaptasi karena tinggal memodifikasi aja. Lain mungkin kalau penggantinya Seto ini dia senang dengan gaya permainan pragmatis. Pasti bubar ini timnya, buyar ini pola permainannya. Saya yakin itu loh, Pak. Terlalu dini ya kok saya nanyakan, tapi oke lah, ini sebagai ini aja lah, seru-seruan istilahnya. Kalau Pak Anto melihat dari pemain-pemain yang Pak Anto hafal di PSIM Jogja, kira-kira pemain mana aja yang seandainya Pak Anto jadi manajemen PSIM, pemain mana yang dipertahankan yang layak Liga 1, ada nggak? Dari nama-nama yang sering dimainkan ini. Ya, yang jelas Yusaku ya pasti. Yusaku pasti. Terus kemudian Rafinya juga harus kita kasih kesempatan lah dia untuk tampil di Liga 1. Terus yang kemudian yang cukup menarik itu
Rio. Main lokalnya Rio. Rio itu juga Aditya Gigis, saya pikir dia juga oke lah untuk dicoba di main di Liga 1. Terus kemudian sayang sih Khadafi masih cedera ya. Tapi saya jarang sih melihat permainan Khadafi. Tapi saya suka permainannya Gigis. Ya. Gigis Rio ini saya suka gitu kan. Meskipun Rio ini terlihat dia itu tidak banyak berperan ya. Tapi dia luar biasa loh. Dia paham tentang apa sih inverter wingback. Apa sih permainan permainan pendek merapat yang dikembangkan oleh pelatihnya. Ini Rio siapa namanya itu lupa saya. Wingbacknya. Rio Hardiawan. Saya pikir dia cukup. Dan saya pengen lihat Suni juga. Suni ini tampil tenang gitu kan. Dia punya postur yang bagus. Dan dia tipikal back yang tidak asal tendang gitu, dia dapat bola kemudian dia buang gitu. Tapi enggak, dia jadi kekuatan PSIM ini sebenarnya ada di lini belakang. Bukan saat mereka bertahan, tapi saat mereka membangun serangan. Semuanya itu dimulai dari lini belakang. Sebenarnya konsep sepak bola modern sekarang sebenarnya permainan build up itu dari lini belakang. Nah, ini yang menarik. Baik itu Luki, kemudian si Suni, di satu ada Yusaku, kemudian ada Rio. Tapi kalau Luki, kalau dia nggak bisa mengendalikan emosinya, bahaya juga gitu kan. Nah ini kalau dia, saya pikir dia harus bisa mengendalikan emosi lah. Gitu, intinya begitu. Karena berbahaya loh, maksudnya berbahaya itu. PSIM juara grup X dan sebenarnya Bayangkara juga. Nah ini akan jadi final yang seru, final Liga 2 ya, untuk menentukan siapa juara Liga 2, karena mereka sudah bertemu kan di ini sebelumnya. Nah Pak Ananto melihat pertemuan antara Bayangkara dan PSIM, walaupun ya sudah sama-sama lolos lah, tapi ini tetap akan tersaji gitu ya. Gimana tanggapannya Pak Ananto soal laga PSIM lawan Bayangkara nantinya? Tergantung dari manajemen lagi ini. Manajemen maunya seperti apa? Kalau mereka ingin juara sekalian, berarti ini di-push. Nge-pushnya caranya dengan apa? Ya dengan suntikan motivasi. Ya kan? Kalau memang mau juara, suntikan motivasi lagi. Gitu. Karena tim ini ibaratnya sudah nothing tulus. Sudah sama-sama tinggal prestis saja kan. Penyempurnaan gelar lah. Dan kita berharap pertandingan lawan Bayangkara ini akan berlangsung menarik. Dalam artian kedua tim ini nothing tulus semua. Nggak usah sama-sama dalam artian sikut-sikutan yang bermain fisik, tapi kita lebih pingin mereka bermain teknik. Dan menyajikan tontonan yang luar biasa bagi kita semua gitu kan. Karena saya pikir baik PSIM maupun Bayangkara, mereka itu nggak begitu ngotot untuk mencari juara. Karena ini perjalanan panjang yang sudah selesai kan sebenarnya di pertandingan terakhir ini. Nanti di final ini kan tinggal bonusnya aja. Nah, tinggal manajemen maunya gimana. Manajemen ini mau meninggalkan legacy terhadap tim ini atau bagaimana? Yang penting ini sudah lolos saja. Meskipun ini nggak juara pun, tapi peran manajemen musim ini pasti akan diingat orang sampai kapanpun. Karena sudah 18 tahun gitu. Apalagi tim ini sampai juara. Tapi apapun ini, meskipun juara, tetap ini juara Liga 2. Ya kan? Juara Liga yang paling diingat ya juara Liga 1. Ya semoga gitu kan. Kalau saya sih saya berharap masing-masing tim, dua tim ini bermain nothing tulus, ya kan? Dan nggak usah banyak gesek-gesekan fisik di lapangan. Bermainlah dengan sportivitas tinggi, benar-benar menampilkan mereka layak lah sebagai tim yang nantinya akan tampil di Liga 1. Intinya gitu aja Pak. Oke, terakhir Pak Nanto, penilaian Pak Nanto terhadap supporter PSIM Jogja, baik Raja Musti, Medan, dan supporter lain yang tidak tergabung mungkin. Gimana nih Pak? Pada musim ini mereka, penilaian Pak Nanto sendiri seperti apa ini terhadap mereka?
Saya pikir Brajamusti itu sudah sangat dewasa ya. Yep. Ya kita berharap begini. Ini kan saat kita masih tag shooting ini ya. Yep. Ini di luar sana itu masih terjadi euforia ya, kemenangan dan promosi ini. Saya berharap tetap menjaga kondusivitas lingkungan maupun kota Jogja dan menjaga keselamatan diri masing-masing ataupun orang lain yang ada di dekatnya. Gitu. Intinya gitu. Karena apapun ini jangan sampai menimbulkan ekses-ekses yang atau menimbulkan korban bagi di tengah supporter ataupun warga yang lainnya yang ada di Jogja. Sehingga apa? Sehingga penantian panjang ini benar-benar manis. Gitu kan, benar-benar manis. Dan saya pikir ini adalah buah kesabaran dari Brajamusti dan Maiden ataupun supporter PSM lainnya. Mereka tidak apa ya namanya, tidak begitu anarkis dalam menuntut manajemen. Mereka sabar. Maksudnya dalam artian ya kita dukung, kemudian dan mereka sangat percaya pada Erwan. Dan ini yang membuat penantian panjang ini terwujud. Dan khusus untuk teman-teman supporter BSM juga, ini juga sebuah hal yang bagus ya, karena sebelumnya kan PSS ini main di Sultan Agung. Dan PSS tidak boleh ada supporter di sana karena kekhawatiran adanya bentrok dengan kelompok supporter lain dalam arti yang ada di Jogja. Dalam hal ini kan Brajamusti dan Maiden. Tapi ternyata persaudaraan antara dua kubu supporter ini kan sekarang semakin terjaga gitu kan. Nah, saya berharap nanti kalau dua-duanya, kita berharap juga PSS ini bertahan di Liga 1. Dua-duanya bertemu, nanti juga adem, kita semua bersaudara. Dan di komentar-komentar teman-teman supporter ini kan, baik PSIS maupun PSIM, PSS yang apa namanya, yang saling mendukung, saling mendukung. Bahkan dalam mendukung pemainnya ada satu yang saya baca di kolom komentar kita di waktu kita bikin video tentang PSS itu juga mereka mendukung PSS ini agar jangan sampai degradasi. Ada yang bilang, lihat saudara tuamu sebentar lagi akan promosi gitu kan. Jangan sampai PSS justru malah degradasi gitu kan. Nah, ini kan mereka sudah menganggap saudara. Nah, saya berharap ini bisa terjaga terus gitu kan. Apapun kita sama-sama Jogja kok. Sleman, Jogja ini sama-sama DIY gitu kan. Dan kita yang hidup di Jogja juga berharap teman-teman supporter ini juga akur terus. Ya kan, masing-masing ya persaingan itu cuma 90 menit di lapangan, tapi setelah itu ya kita sama-sama saudara. Sama-sama warga Jogja, warga Provinsi Jogja. Ya kan, kita kalau Jogja ini rame, makmur, aman, kita semua kan yang seneng gitu kan. Sehingga nanti kalau dua supporter ini sudah masing-masing ya, apalagi PSIM yang punya sejarah panjang dan PSS yang punya fanatik yang luar biasa. Termasuk mungkin Persis, Pak. Persis Mataram juga kan. Ini kalau semuanya itu damai, kemudian mereka punya menonjolkan sisi kreativitas mereka sendiri-sendiri. Ini akan mudah bagi manajemen untuk jualan. Betul. Ya kan? Betul. Untuk jualan, karena support ini adalah pasar yang besar. Ya kan? Sekarang loh, yang nonton di stadion aja itu tadi di announce itu 11.200. Ya kan? Sekarang kita mau menggelar event apa yang bisa mendatangkan 11.000 orang ya. Orang itu kan jarang sekarang. Ya kan? Itu yang nonton di stadion. Belum yang lewat live. Belum yang di luar nggak bisa masuk. Belum yang di luar yang nggak bisa. Nggak jauh-jauh. Tadi waktu saya nonton siaran langsung, kebetulan saya ada di luar, kemudian ada tukang galon langganan kantor, itu juga ikut nonton. PSM promosi, Pak. Promosi, Mas. Wah, luar biasa. Ini juga pencinta juga, gitu kan. Pencinta PSM. Saya tanya sampean orang Jogja. Dua-duanya, Pak. PSS dan PSM saya dukung. Wah, luar biasa. Nah, ini contoh kecil. Saya juga kaget. Dan mereka senang. Nah, kalau ini bisa terjaga, ini juga bisa membuat
manajemen ini gampang untuk jualan gitu kan. Sehingga apa? Sponsor akan datang, ya kan? Kalau sponsor datang, kemudian juga supporter ini juga ramah terhadap sponsor. Mereka manajemen ini akan yang dapat imbas positifnya kan. Akhirnya timnya ini kan sehat, ya kan? Sehingga tuntutan supporter, tuntutannya kan nggak hanya promosi, tapi kalau bisa ya bertahan lebih lama di Liga 1 dan membuat kayak Sultan gitu kan kemarin Ngarso Dalung kan bilang kalau sudah punya niat terjun di sepak bola ngurus PSIM dalam arti ini ya harus total. Totalnya apa? Semua aspek ini dibenahi, ya kan? Baik kayak supporter itu kan mintanya punya mes, punya training ground, punya tim muda. Nah, kalau ini semua terwujud, sponsor ini nyaman dengan supporter dan supporter mereka anggap bahwa ini adalah aset untuk mereka jualan, ya kan? Jualan produknya gitu kan. Dan supporter ini reaktif, maksudnya welcome dengan sponsor ini. Dan mereka menyambut baik jualan dari sponsor ini. Tim ini akan punya finansial yang cukup dan bisa membangun itu. Apalagi supporternya fanatik, Pak ya. Apalagi supporternya fanatik. Sekarang misalnya, contoh lah kalau kita pasang logo sponsor kopi lah misalnya, kopi A atau kopi Z gitu di sini. Kalau yang benar-benar pendukung fanatik PSIM, mereka akan minum kopinya itu, gitu kan? Itu kan otomatis apa? Juga memuluskan sponsor, memuaskan sponsor saat mereka jualan juga. Karena sponsor ini juga ditarget profit juga kan. Mereka spend money ke tim untuk mensponsori dengan harapan produk mereka juga bisa terjual di pasaran. Nah ini yang harus teman-teman supporter pahami gitu ya. Gitu. Ya. Sudah hampir 1 jam kita podcast. Podcast menyambut PSIM. Ini podcast dadakan ya, Pak? Iya, pas dadakan ini. 2 teman kita masih ada di stadion. Semoga mereka bisa nanti langsung ke kantor dengan selamat juga. Podcast menyambut PSIM di Liga 1. Ya, selamat buat PSIM Jogja. Bagi teman-teman yang sedang merayakan di jalan, tetap jaga kondisitas lapangan Yogyakarta agar kita semua bisa pulang dengan selamat. Ya, sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.